Pemirsa, dan kami akan kembali memantau puncak arus mudik Lebaran 2024 dan kami akan atau telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Bandara Soekarno-Hatta dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak. Selamat malam rekan-rekan. Kita akan ke Ayu Pratiwi dulu di Bandara Soekarno-Hatta. Gimana Ayu hingga malam ini kondisi di sana? Apakah masih ramai pemudik yang akan berangkat malam hari ini? Iya, Zila dan juga pemirsa, hingga malam ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta sudah tidak seramai jika dibandingkan dengan tadi sore. Saat ini sudah tidak ada penumpukan penumpang, tidak ada antrian juga di bagian pengecekan tiket ataupun di bagian untuk pencetakan tiket. Namun memang untuk puncak dari arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini memang sudah terjadi tepat di hari Sabtu kemarin di tanggal 6 April 2024 dan diprediksi nantinya untuk puncak dari arus balik akan terjadi di H+4 atau di kisaran tanggal 14 dan juga tanggal 15 April 2024 dengan prediksi nantinya akan ada sebanyak 190.000 penumpang penerharinya. Dan untuk hari ini tercatat ada sebanyak 541 penerbangan dengan total penumpang di angka 89.000 penumpang yang berangkat dari Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tentu jumlah ini berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin, Minggu dan juga hari Sabtu, Zila dan juga pemirsa. Karena di hari Minggu dan juga di hari Sabtu, angka ataupun jumlah penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai di angka 180.000 penumpang. Sehingga itu disebut merupakan puncak dari arus mudik dari Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan meskipun saat ini untuk jumlah penumpang sudah mulai menurun, tetapi beberapa posko yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini masih dioperasikan seperti posko keamanan, kemudian posko kesehatan, dan juga ada yang paling menarik Zila dan juga pemirsa, adanya posko anak dan juga ibu, di mana di posko ini penuh sekali mainan anak-anak yang nantinya memang diperuntukkan bagi para penumpang yang membawa anak-anak agar tidak khawatir untuk anak-anak yang menjadi bosan, karena memang posko ini bisa dititipkan anak-anak ataupun nantinya anak-anak bisa bermain di posko ini menggunakan seluruh permainan yang ada dan tidak dipungut biaya atau alias gratis. Demikian Zila. Baik, Ayu, kalau misalnya dari pantauan Anda dan dari data di bandara sendiri begitu ya, berapa banyak masih yang belum melakukan perjalanan mudik hingga saat ini? Iya, baik Zila dan juga pemirsa, memang diprediksi yang masih belum melakukan perjalanan mudik tidak lebih dari 200.000, bisa dikatakan dalam kisaran rentang 150.000 orang yang belum melaksanakan arus mudik. Dan memang ini akan terbagi menjadi beberapa tanggal, mengingat puncak dari arus mudik sudah terjadi. Itu tandanya nantinya untuk hari esok di hari Selasa di tanggal 9 dan bahkan di tanggal 10 akan ada sekitar 90.000 penumpang yang akan berangkat dari Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan untuk ketersediaan tiket masih ada, namun hanya ada di tanggal-tanggal seperti tanggal 11 hingga tanggal 13. Dan memang ini juga disarankan bagi Anda pemirsa yang akan melakukan arus balik untuk memesan tiket dan menghindari tanggal 14 dan juga tanggal 15 untuk menghindari penumpukan penumpang. Dan karena kami juga tadi sempat menanyai petugas bagaimana keadaan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat puncak dari arus mudik kemarin, yaitu di hari Sabtu dan juga hari Minggu, disebutkan bahwa memang terjadi penumpukan penumpang karena banyaknya penumpang yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta ini menghindari kemacetan sehingga mereka datang lebih awal, maka seluruh penumpang terakumulasi. Dan kemarin pun banyak sekali penumpang yang pada akhirnya menunggu dan sampai duduk di lantai, Zila dan juga pemirsa. Namun memang dari pihak bandara juga menyebutkan itu bukan karena penumpukan akibat keterlambatan pesawat, tetapi memang dikarenakan para penumpang yang memilih untuk berangkat lebih awal. Zila. Oke, jadi ini masalah soal manajemen waktu aja gitu ya dari pemudik. Baik, kita ke Ahmad Muharlin sekarang di Merak. Kita akan pantau lagi Ahmad Muharlin, apakah ada pergerakan terbaru dari Merak saat ini? Ya, terima kasih Jila untuk kondisi terbaru di Pelabuhan Merak ini. Kondisi Pelabuhan Merak ini masih dipadati oleh sejumlah kendaraan dari pemudik
di mana masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan melakukan penyeberangan dari yang berasal dari Pulau Jawa yang menuju ke Pulau Sumatera. Berbeda dengan kondisi kemarin, Jila dan juga pemirsa, di mana di dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini, di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler maksud kami, antrian ini terjadi hingga mengular ke jalan raya, dan bahkan antrian juga sempat terjadi di exit tol Merak, di mana terjadi ketersendatan di pintu tol exit tol Merak ini yang mengular sampai belasan kilometer dari mulai keluar tol exit Merak sampai dengan jalan menuju ke pelabuhan. Hal ini terjadi karena semakin melonjaknya jumlah kendaraan yang akan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Merak ini, dan di mana namun untuk hari ini atau untuk saat ini kondisi tersebut sudah mulai kondusif begitu, dan juga hanya terjadi ketersendatan di pintu masuk antrian dari kendaraan yang akan masuk secara bergantian menuju kapal mereka masing-masing. Dan kondisi seperti ini sesuai dengan prediksi dari PT ASDP Merak yang memprediksi jika akan terjadi lonjakan kendaraan dan juga menjadi puncak arus mudik di 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun saat ini kondisinya terbilang masih kondusif, dan nampaknya hal ini pun menjadi keluhan begitu bagi para sejumlah pemudik yang dari mana mereka harus menunggu selama 10 jam lamanya untuk menaiki kapal mereka masing-masing. Bahkan pada siang hari tadi, Zila, kami sempat mendapatkan informasi jika terjadi ketegangan begitu antara pemudik dan petugas ASDP Merak, di mana adanya sejumlah kendaraan yang justru didahulukan begitu oleh petugas untuk menaiki kapal dibandingkan dengan para pemudik lainnya yang telah menunggu dari subuh atau dari dini hari. Namun hal itu bisa diredam ketika antara yang bersitegang dengan petugas ASDP ini kemudian berdamai begitu, dan memperbolehkan atau yang bersitegang ini kemudian mendapatkan gilirannya begitu untuk masuk ke kapal masing-masing. Untuk itu, menghindari hal seperti ini, kami menghimbau bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudiknya melewati Pelabuhan Merak Banten ini untuk memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek ulang kembali jadwal penyeberangan mereka, dan juga mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, lalu tiket ini yang harus diperhatikan, harus dipersiapkan di maksimal 1 hari sebelum keberangkatan. Hal ini tentunya guna untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan dari kapal akibat terkena antrian atau kemacetan di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Zila. Baik, Muharlin, kalau tadi Anda menyebut bahwa sebenarnya sempat terjadi kepadatan juga begitu ya, antrian di dermaga eksekutif, padahal kalau kita tahu dermaga eksekutif ini harusnya begitu mempersiapkan atau dengan treatment yang berbeda dengan dermaga biasa begitu. Dan kemarin juga sempat ada informasi bahwa sempat menunggu lama begitu, hampir berjam-jam juga. Apa solusi dari pihak pelabuhan terkait dengan hal ini? Baik, memang benar Jila, untuk tidak hanya hari ini, namun beberapa hari lalu juga sempat terjadi hal serupa, di mana kepadatan juga antrian juga terjadi di 2 dermaga, tidak hanya di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Bahkan untuk siang hari tadi, bahkan di dermaga reguler itu justru cenderung lebih cepat begitu untuk si pemudik untuk menaiki kapal dibandingkan dengan yang menunggu di dermaga eksekutif. Hal itu, terkait hal tersebut, kami juga sampai saat ini masih meminta atau menunggu konfirmasi dari pihak PT SDP mengenai statementnya terkait dengan kondisi beberapa hari lalu dan kondisi yang terjadi hari ini, juga untuk mengantisipasi kondisi seperti ini sampai dengan nanti menuju waktu Hari Raya Idul Fitri. Zila. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak Banten, dan juga sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali teman-teman, tetap jaga kesehatan, semangat selalu.